Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmatullah dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Tujuan pembuatan video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Siti Fatimah, MSI, dan Ibu Yuliana FH, SPD, MPD. Pada video ini, saya akan membahas mengenai inflasi dengan mengaitkan permasalahan perperangan antara Amerika Serikat dan Iran. Coba jujur, kapan terakhir kali kamu belanja di warung terus mikir, kok tambah mahal ya? Mungkin kemarin, tadi pagi pas kita beli kebutuhan harian. Nah, lonjakan harga ini ternyata bukan sekedar penjual yang mau untung lebih. Ada rantai panjang yang menyambung sampai ke sebuah selat strategis di Timur Tengah bernama Selat Hormuz. Ini bukan sekedar teori. Ini kenyataan pahit di tahun 2026. Kita bakal bedah gimana perang Amerika Serikat dan Iran sanggup membuat harga plastik meledak 2 kali lipat lebih mahal. Yuk kita mulai. Tanggal 28 Februari 2026, pecah konflik besar Amerika Serikat dan Israel melancarkan Operation Epic Fury ke Iran. Serangan dilancarkan pada Sabtu 28 Februari 2026. Serangan ini, saudara, tentu saja kembali mengulang Iran membalas dengan senjata paling mematikan bagi ekonomi dunia, ancaman penutupan Selat Hormuz. Jalur ini lebarnya sangat terbatas, sekitar 33 km di titik tersempitnya. Tapi ini adalah uratnya di energi global di mana 1/5 pasokan minyak bumi itu dan 1/3 gas alam cair dunia bergantung pada jalur Selat Hormuz ini. Begitu akses ini terganggu, harga minyak bumi ini langsung meroket. Minyak mentah Brent melonjak menyentuh $120 per barel. Padahal sebelum konflik terjadi, harganya itu stabil di angka $67. Terus, apa hubungannya sama harga plastik di Indonesia? Jawabannya ada satu senyawa, yaitu nafta. Nafta adalah bahan baku utama pembuat plastik. Masalahnya, sekitar 70% pasokan nafta dunia berasal dari Timur Tengah. Begitu Selat Hormuz terblok, pasokan nafta itu hilang dari pasar global. Hasilnya, harga nafta itu naik 45% dalam waktu 1 bulan. Di Indonesia, dampaknya langsung terasa di lapangan. Inaplas menyebut industri plastik nasional kini masuk ke survival mode karena biaya bahan baku yang tidak masuk akal. Efek dominonya merambat ke segala hal. Kalau harga plastik naik, harga makanan dipastikan ikut terseret. Kenapa? Yang pertama itu packaging. Beras, minyak goreng, sampai mie instan itu dibungkus menggunakan plastik. Kalau biaya kemasannya itu semakin naik, harga jual itu pun di konsumen harus disesuaikan. Data menunjukkan bahwa harga beras medium sudah menembus angka Rp16.000 per kilogram. Yang kedua itu logistik. Truk pengangkut butuh solar, di mana solar itu kan berasal dari minyak bumi yang harganya itu sedang melambung. Yang ketiga itu pupuk. Produksi pupuk sangat bergantung pada gas alam. Jika akses gas terhambat, biaya tanam petani itu akan membengkak. Dalam ekonomi moneter, inilah yang disebut dengan cost push inflation. Inflasi yang dipicu oleh lonjakan biaya produksi bukan karena permintaan pasar yang naik. Situasi ini membuat Bank Indonesia berada di posisi sulit. Inflasi kita itu sekarang sudah menyentuh batas atas target, yaitu 3,5%. Secara teori, Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga, tapi masalahnya di sini adalah suku bunga tinggi tidak akan bisa membuka blok di Selat Hormuz. Justru kalau bunga terlalu tinggi, ekonomi itu malah bisa macet dan kita terancam stagflasi, yaitu harga barang mahal tapi pertumbuhan ekonomi itu berhenti. Ada juga fenomena yang bernama rocket and feathers. Harga barang naik secepat roket saat ada konflik, tapi kalau situasinya membaik, harganya itu turun sangat lambat. Jadi, apa langkah yang bisa diambil? Kalau untuk pemerintah, harus segera diversifikasi. Jangan bergantung penuh pada nafta dari Timur Tengah.
Mencari sumber alternatif di Amerika atau Asia Tenggara adalah keharusan. Untuk sisi industri, sesuai dorongan Greenpeace, ini saatnya beralih ke sistem guna ulang. Ketergantungan pada plastik berbahan fosil membuat ekonomi kita itu terlalu rapuh. Sisi masyarakat atau sisi kita, yaitu dengan cara yang pertama itu mulai mengurangi plastik sekali pakai. Ini langkah nyata untuk menekan permintaan plastik yang harganya makin mahal. Yang kedua itu jangan panik buying. Belanja berlebihan justru akan memperburuk inflasi. Contohnya itu pada saat COVID-19 yang orang berbondong-bondong untuk membeli masker. Yang ketiga tuh amankan aset. Di tengah ketidakpastian ini, instrumen investasi yang tahan inflasi seperti emas atau obligasi itu negara tuh jauh lebih aman. Jadi kalau pada saat besok kamu itu belanja dan harganya terasa berat, kamu sudah paham nih apa alasannya. Konflik di ribuan kilometer jauhnya ternyata punya jalur langsung ke kita. Stabilitas ekonomi kita sangat terikat dengan stabilitas geopolitik dunia saat kita lebih bijak dalam konsumsi dan mengerti dengan situasi global.